Potensi besar dan juga seringkali kita membutuhkan sertifikasi halal ataupun logo-logo halal yang terdapat di makanan dan minuman kita, pemirsa. DPR bagaimana menyikapi ini nih Pak? Apakah memang sudah ada perbincangan di dalam Komisi 8 terkait dengan protesnya Trump atau seperti apa langkah DPR? Yang pasti Indonesia memang punya target ya ketika Kiai Ma'ruf Amin menjadi wapres, Indonesia menjadi pusat ekonomi halal dunia. Walaupun dalam ranking kita masih ranking ketiga. Nah, kita tahu bahwa ada potensi besar sekitar 72,2 triliun yang bisa dioptimalkan. Ekonomi halal itu tidak hanya sekedar makanan, tetapi juga ada obat-obatan, ada fashion, ada juga ekonomi syariah dan lain sebagainya, finance dan lain sebagainya. Halal tourism dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita mengacu kepada dunia, di dunia global ini ada potensi besar sekali, sekitar 2,4 triliun US dollar. Seperti itu. Makanya di Komisi 8 kita selalu mendiskusikan bagaimana mengoptimalisasikan itu. Salah satunya lewat sertifikasi. Saya yang mengupayakan, saya kebetulan 3 periode di DPR RI, memisahkan BPJPH ini dari Kementerian Agama, termasuk dia independen, dulu kan ada di MUI. Karena ada kritikan-kritikan misalnya, betapa proses sertifikasi kita ini terlalu lambat. Lalu juga kasus kemarin yang terjadi, ada 1, 2, 3 produk makanan anak-anak yang sudah dapat label halal, tapi ketika kita teliti ulang lewat BPJPH itu ternyata tidak halal. Nah itu sangat-sangat mengkhawatirkan. Makanya kritik kita terhadap sertifikasi halal di Indonesia, misalnya beberapa teman dari Jepang, lalu dari beberapa negara Eropa, Indonesia terlalu lambat. Orang birokrat kita kan dari dulu memang gitu, kalau bisa diperlambat kenapa dipercepat. Nah itu harus digarisbawahi. Yang kedua soal transparansi dan keadilan. Hari ini orang yang membutuhkan sertifikat halal itu bukan hanya produser kita yang muslim, tetapi non-muslim yang memproduk beberapa produk untuk negara-negara muslim, itu membutuhkan kita. Maka BPJPH misalnya datang untuk melakukan standarisasi dan proses standarisasi itu ke lembaga-lembaga di luar negeri. Seperti itu. Dan itu adalah amanat undang-undang pasal 33 2014 dan tentu pembukaan dasar Undang-Undang 45 menjelaskan tentang kewajiban negara ini adalah memberikan perlindungan menyeluruh kepada warga negara, salah satu yang muslim, untuk memegang teguh nilai-nilai agama itu sendiri. Salah satunya wajib mengkonsumsi yang halal. Seperti itu. Tapi apakah ada mungkin upaya dari Komisi 8 untuk memanggil kementerian atau lembaga terkait dengan hal ini? Ya, yang di DPR tentu kalau politisi itu mikirnya nggak gitu, nggak kayak Pak Safta yang lurus misalnya mengatakan Donald Trump tuh bodoh, enggak. Di benak kita apa sih yang diinginkan oleh Donald Trump? Kata ketika Donald Trump mengajak perang dengan Cina, itu kan dia mengupayakan sebuah riset mengkocok ulang bagaimana sistem ekonomi. Begitu pula ketika mengkritisi soal halal ini. Jangan-jangan dia berpikir, wah Indonesia potensi untuk melakukan standarisasi halalnya ini mendunia. Di manakah peran Amerika? Itu kata kuncinya. Di manakah peran Amerika? Karena bagaimanapun Amerika itu agak cemburu nih. Karena perdagangan kita dengan Cina itu 71 miliar dolar, sementara dengan mereka hanya 12 miliar dolar. Salah satunya kenapa? Karena Cina memahami banget kultur kedaulatan kita sebagai sebuah bangsa yang mayoritas umat Islam. Amerika itu kan terlalu banyak prasyarat. Berarti mengikuti pasar. Iya, Amerika kan selalu banyak syarat. Oke, Anda ikut kaya asal HAM diikuti, asal demokrasi diikuti. Itu kan akal-akalan Amerika aja supaya kita nurut. Hari ini dunia global berubah. Semua ada bandul baru, misalnya BRICS dan lain sebagainya. Nah Indonesia di DPR kita berpikir ini Amerika arahnya kemana, maunya apa ketika tiba-tiba mempersoalkan sertifikasi halal. Saya mau tambahkan sedikit, sering terlupakan kalau membahas Undang-Undang nomor 33 2014. Jangan lupa di situ Pak Amin ya, ada satu pasal di bawahnya, boleh menjual produk tidak halal, tidak ada larangannya. Coba cek. Bukan kecuali, tapi harus dicantumkan bahwa produk ini tidak halal. Itu. Jadi kalau lihat di supermarket Jepang, dia pisahkan produk tidak halal, labelnya tidak halal. Tetapi dari segi bisnis, produk halal itu 2 in 1. Siapa saja bisa. Ya, yang halal. Kalau yang tidak halal, cuman jadi doang. Kalau yang halal,
Muslim masuk, non-Muslim oke. Nah kalau Donald Trump mau jual ke situ, pasangnya label tidak halal. Yang beli kan cuma sedikit. Oke. Nah ada satu fenomena, sebelum orang ribut halal, ada satu saya nggak mau sebut namanya, tapi orang semua tahu, mie. Coba kalau mie dulu yang punyanya itu menuliskan bahwa mie ini tidak halal, yang beli cuma berapa orang. Begitu mie ini halal, sampai keliling dunia dia. Ada di Serbia, ada di Nigeria, ada di Arab Saudi. Jadi produk halal itu business like. Oke, jadi Amerika harus bisa melihat ini sebagai sebuah peluang kalau dia mau bisnis jual gitu tidak ya? halal ya boleh, kenapa ngutik-ngutik yang halal. Oke, baik. Itulah kurangnya berpikir panjang dia. Oke. Terima kasih. Tapi sebelum saya ke MUI, saya mau ke Pak Antonio. Pak Antonio mungkin mengelaborasi apa yang tadi disampaikan tadi terkait dengan proses halal yang selama ini ada di Indonesia. Anda melihatnya bagaimana? Apakah memang sudah sesuai kah? Yang terjadi sekarang sudah terjadi perbaikan. Apa yang tadi Kang Maman sampaikan, memang kita harus akui ada keterlambatan. Demikian juga ada birokrasi yang cukup panjang. Tetapi dengan dipisahkannya BPJPH dari Departemen Agama, dia jadi satu badan sendiri, itu sudah terjadi percepatan. Alhamdulillah saya ada beberapa kerjasama, termasuk juga bagaimana dengan kampus-kampus. Demikian juga tadi disebutkan oleh Pak Ayub dari MUI, sekarang sudah ada LHLN, itu jumlahnya sudah sekitar 177 LHLN dari 53 negara yang sudah ada MRA. Nah sesungguhnya ini membuka kesempatan. Karena apa? Karena ada satu pertumbuhan pasar yang sangat besar. Demikian juga ada satu kesadaran yang meningkat. Serta ada satu nilai yang sangat besar dari sisi ekonomi. Nah, dengan market driven ini mendorong proses sertifikasi halal untuk bisa lebih cepat. Bahkan yang saya sangat syukuri, anggaran yang harus diberikan kepada UMKM itu harusnya ditambah. Sehingga UMKM itu menjadi lebih mudah. Dan UMKM itu diajarin bagaimana untuk bisa go global, demikian juga go digital. Nah inilah yang akan memenuhi pasar-pasar internasional. Di samping itu semua, inilah saatnya jika Amerika ada sedikit resistensi, kita melakukan diversifikasi pasar. Misalnya ke BRICS. Kalau Amerika itu global trade-nya itu cuma 17%. Tetapi BRICS yang ada Brazil, India, Rusia, China, Indonesia juga masuk, South Africa, Malaysia, demikian juga Saudi Arabia dan Emirates, itu sekarang sudah di atas 40% dari global trade. Jadi kalau kita di sini ditutup, kita masih bisa yang besar. Nah, yang menjadi PR kita itu sesungguhnya adalah reformasi birokrasi di kita. Bagaimana ease of doing business atau sekarang disebut dengan business ready, itu kita itu nomor 93 dari 190 negara. Nah, sementara sekarang ada satu standar baru bagaimana regulasi, demikian juga layanan birokrasi, yang kedua dan yang ketiga efisiensi operasional. Nah, yang menarik, Hongaria adalah yang pertama dalam legislation. Demikian juga Estonia dalam regulasi. Nah, yang nomor satu dalam efisiensi operasional itu Singapura. Nah, kita itu tidak masuk dalam 50 besar. Nah, jikalau ini orang misalnya mencari tanah, Indonesia kan susah sertifikatnya. Demikian juga untuk perizinan, kata orang Jatiwangi mah lila teuing gitu ta. Nah, demikian juga jikalau kita melihat preman, itu juga susah. Inilah yang menghambat foreign direct investment. Nah, tetapi jikalau PR ini kita selesaikan, demikian juga proses sertifikasinya juga halal, maka akan berbondong-bondong tuh foreign direct investment ke Indonesia dan proses sertifikasi halal juga dipermudah, dipercepat, serta birokrasi kita juga dipermudah. Belum lagi proses misalnya one single submission, itu juga harus kita percepat. Demikian juga connectivity antar daerah, bagaimana tol laut, demikian juga tol darat, itu juga dipermudah sehingga bahan dari Sumatera, bahan dari Kalimantan, diproses di Pulau Jawa, keluarnya lagi akan lebih cepat. Ini untuk mendorong ekspor. Jadi Indonesia harus mengambil kesempatan ini jikalau tidak diambil sama Thailand. Thailand kan sudah mendeklar sebagai kitchen of the world. Diambil lagi oleh Vietnam, negara yang baru beres perang tahun 75 sekarang sudah menyalip Indonesia. Nah ini nih, saya sangat sedih sekali. Saya jalan-jalan di Jeddah, ada namanya pandan wangi rice, made in Chiang Mai. Itu kan keterlaluan. Pandan wangi rice harusnya Cianjur, diproduksi di Chiang Mai. Kenapa? Si Thailand sudah sampai kepada teknologi menciptakan dan menanam
beras Pandan Wangi yang lebih wangi dan lebih murah daripada Cianjur. Ini satu tantangan bagi kita semua. Berarti kita harus melihat ini sebenarnya sebagai peluang begitu ya. Tapi sebelum anda lanjutkan Pak, ini kita harus jeda terlebih dulu. Nanti kita akan dalami lagi, kita juga akan dengarkan bagaimana kemudian MUI akan menanggapi atau menyikapi terkait dengan sertifikasi halal dan juga percepatan yang tadi sempat disampaikan oleh Prof. Cawi Antonio. Usai jeda, tetaplah bersama kami.